Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah informasi penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut diantaranya. Akses jalan desa sulit ditembus ambulans, warga Lombok Barat yang sakit terpaksa ditandu sejauh 5 km. Demi bayar uang sekolah anak, seorang pria di Lombok Barat nekat curi dan gadaikan motor kakak ipar. Cobain olahraga ekstrim panjat air terjun setinggi 25 meter di Lombok Barat. Bersama saya Listia Widya, inilah Berita Mataram selengkapnya. Puluhan warga Dusun Mang, Desa Persiapan Pengantap, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat mengevakuasi warganya ke puskesmas dengan ditandu sejauh 5 km. Hal itu dilakukan karena salah seorang warganya bernama Apit, pengidap kanker, membutuhkan penanganan medis darurat. Namun, karena kendaraan tidak dapat menembus desanya, warga berinisiatif menandu pria berusia 45 tahun ini menggunakan sarung dan bambu yang digotong secara bergiliran. Selain akses yang kecil dan berlumpur, jalan menuju desa Pengantap sangat terjal karena harus melewati perbukitan. Dengan proses tandu manual ini, warga butuh waktu 5 jam untuk sampai ke puskesmas terdekat. Ada yang tamu Takut terus masalah kedarurun dengan pengupung rikuan. takut Ibu. Takut Seperti kejadian sebelum-sebelumnya, seperti orang melahirkan, seperti orang tua jompo yang sakit di Dusun Meang ini, cara terbaik untuk kemudian kita evakuasi pasien adalah dengan cara ditandu. Karena kenapa? Karena akses jalan yang tidak kunjung diperbaiki oleh Pemda. Terutama di musim penghujan, jalan yang becek, berbatuan dan melewati bukit-bukit tentu tidak memungkinkan untuk kita bawa pasien. Jadi kita benar-benar berharap kemudian dari pihak Pemda sesegera mungkin lah untuk kemudian menganggarkan untuk memperbaiki jalan di Meang agar akses terutama tentang kesehatan bisa dilalui oleh masyarakat dengan mudah. Warga berharap pemerintah daerah membuka akses jalan dan membangun fasilitas kesehatan yang memadai di desanya agar mereka tidak kesulitan di waktu terdesak. Haro Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Supaya memudahkan mendapatkan pemeriksaan kesehatan. Seorang jemaah calon haji embarkasi Lombok ditolak masuk kota Mekah oleh pemerintah Arab Saudi. Calon haji bernama Mursidin berasal dari kota Mataram dipulangkan ke Indonesia sesaat setelah ia tiba bersama kloter 3 embarkasi Lombok. Mursidin tercatat pernah bermukim di Arab Saudi sebagai pekerja migran. Namun ia kabur tanpa izin majikannya pada tahun 2011 lalu hingga masuk daftar cepat pihak imigrasi Arab Saudi. Panitia Haji Embarkasi Lombok memastikan Mursidin kini sudah tiba di tanah air dan telah kembali kepada keluarga. Pihak keluarga meminta supaya jamaahnya kita serahkan ke keluarganya. Jelas sudah kita serahkan langsung di bandara, kemudian dibawa pulang dan kemarin dia ke sini jamaahnya. Ya, ke asrama haji. Insya Allah beliau nanti bisa berangkat kembali, tidak hangus porsinya, ya. Tetapi harus 10 tahun. nunggu 10 tahun Iya, karena apa? Karena mungkin berlakunya paspor dan visanya waktu dia blacklist oleh Pemda Arab Saudi itu minimal 10 tahun baru bisa masuk ke negeri Arab yang bersangkutan. Agar dapat berhaji kembali, panitia haji meminta Mursidin untuk menunggu hingga tahun 2030 usai daftar cekal visanya dihapus Kerajaan Arab Saudi. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma.
melaporkan. Ingin bertemu keluarga, puluhan keluarga pengantar haji berdesakan dan saling dorong di pintu masuk asrama haji Embarkasi Lombok. Petugas yang melarang pengantar masuk ke asrama kewalahan karena tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mengetahui kabar saudaranya yang berhaji. Namun karena tidak diizinkan masuk, akhirnya para pengantar hanya bisa bersalaman dengan dibatasi pagar asrama. Suasana pertemuan calon haji dengan keluarganya kerap mengundang keharuan dan diwarnai isak tangis, karena mereka harus rela berjauhan untuk sementara waktu untuk berhaji. Dengan kondisi penjagaan ketat seperti ini bagaimana Pak ngelihatnya? Ya kita akan berupaya mengikuti aturan. Aturan tetap kita tegakkan. Ya pasti kita akan dikasih itu yang penting aturan itu kita ikuti. Tapi tidak apa-apa walaupun sambil rebut-rebutan Pak. Iya, tidak apa-apa. Yang penting ketemu sama keluarga. Selain meminta calon haji mengurangi acara silaturahmi, panitia haji juga mengimbau jemaah agar memperbanyak istirahat untuk menjaga kebugaran selama di Tanah Suci. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Belasan hewan ternak milik warga di Dusun Karangide, Desa Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah diduga terjangkit penyakit mulut dan kuku. Peternak mengaku sapi mereka menunjukkan bergejala PMK sejak 2 pekan lalu setelah kandang dan ternaknya sempat diguyur hujan lebat. Selain lemas dan tidak ada nafsu makan, mulut sapi juga mengeluarkan busa terus-menerus. Gejala penyakit itu dinilai merupakan ciri dari PMK yang sempat merebak 2 tahun lalu. Saat ini sapi yang sakit sudah ditangani Dinas Peternakan, namun peternak tetap khawatir penyakit PMK akan menyebar dan mempengaruhi harga jual sapi mereka saat Idul Adha. Kita mau cari petugas yang buat liar-liar aja, kita suntik dulu. Karena petugas dari dinas tidak ada. Tidak ada turun. Tidak ada yang turun. Bayar berarti? Bayar. Berapa satu kali suntik? 50. Kalau Satu tadi sapi. gratis? Gratis kalau tadi. Tadi suntiknya bukan dari dinas. Oh yang waktu kena pertama? Iya. Bayar. Bayar. Sudah ditangani tadi dari UPT, semua sapi hampir belasan di sini sudah ditangani semua. Sudah disuntik? Sudah disuntik. Vaksin ya? Ya sudah divaksin. Ini kejadian sudah berapa lama Bang? Ya sekitar seminggu inilah. Seminggu ini cuma karena baru dilaporkan sama peternak, kemudian kita teruskan ke desa dan UPT. Para peternak berharap Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Tengah rutin melakukan pengawasan dan pemberian vitamin kepada hewan ternak mereka agar selamat dari ancaman penyakit PMK. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.